Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi adik-adik dengan materi PT Widyacom untuk mencatat transaksi. Jadi untuk mencatat transaksi tanggal 1 Januari 2020, kalau di datanya adik-adik adalah 2020. Kebetulan punya saya ini menggunakan data tahun 2017. Jadi tidak ada masalah untuk tahun, tinggal kita menyesuaikan untuk tanggal dan tahunnya. Pada waktu perusahaan mengambil uang tunai dari bank niaga, berarti kas bertambah, rekening kita di bank berkurang. Jadi kas bertambah, rekening kita di bank berkurang. Nah, kemudian untuk mencatat transaksi tersebut, kita bisa masuk ke common center banking. Kemudian karena kas bertambah, maka kita pilih receive money supaya kasnya bertambah. Receive money kita klik. Nah, kemudian di sini kas, baru kemudian kita pilih yaitu di sini bank. Kita isikan rekening bank di sini. Kemudian kita isikan tanggalnya dan seterusnya. Nah, setelah kita selesai mengisi transaksi mengambil uang tunai dari bank, jadi ini kita isikan nilainya yaitu 2 juta. Kemudian uang yang kita masukkan ke uang tunainya yang kita masukkan juga 2 juta. Date-nya kita isikan sesuai dengan soal 1 Januari 01 2020, kalau punya saya 2017. Nah, kemudian baru kita record ya. Jadi sekali lagi ini 2 juta bukan 200, karena memang agak bermasalah komputer saya. Nah, seperti ini baru kita record. Nah, setelah di record berarti sudah selesai sudah ya. Kita record selesai. Selanjutnya untuk membeli barang, masuk ke purchases, kemudian ke enter purchases. Nah, kemudian kita perhatikan di sini, kalau misalnya tampilan fakturnya sudah new item berarti sudah benar, tapi kalau masih service nanti Anda rubah ke layout seperti yang sebelumnya pernah saya ajarkan. Pilih item, oke. Nah, selanjutnya kita isikan kita membeli dari siapa, PT Semeru, ya kita isikan PT Semeru. Demikian seterusnya. Nah, kebetulan karena saya sudah membuat, maka saya akan menampilkan transaksi untuk tanggal 2 Januari. 2 Januari. Nanti fungsinya seperti ini. Ya. Kita isikan transaksinya beli dari PT Semeru. Kemudian untuk purchase pagar ini nggak perlu kita isi karena memang tidak ada nomor faktur. Langsung ke tanggal, sekali lagi tanggalnya menggunakan tahun 2020. Nah, kemudian yang kita beli adalah sejumlah 2 untuk CPU, juga 2 untuk monitor. Kemudian perhatikan, sebelum kita mengisi jumlah barang, perhatikan dulu di pojok kanan atas ini. Jadi teks inklusif, begitu kita masuk ke membeli atau menjual barang, kalau misalnya ada tanda centang, ini dihilangkan dulu centangnya. Nah, seperti ini. Kosong dulu centangnya. Nah, kalau sudah kosong, baru kita isikan jumlah barang yang kita beli. Tujuannya apa? Supaya nanti pada waktu kita akan menentukan pajak, maka secara otomatis nanti untuk Mayap akan menentukan pajak PPN 10% dari harga pokok atau sebelum PPN secara otomatis. Tapi kalau misalnya kita masuk langsung kemudian centangnya ini belum kita hilangkan, maka untuk menentukan 10% PPN itu adalah dari harga tersebut itu dalam sudah termasuk PPN, jadi nanti bermasalah. Makanya pada waktu kita akan masuk ke pembelian atau penjualan,
sebelum mengisi jumlah barang ini dihilangkan dulu, baru kita mengisi jumlah barang yang kita beli. Demikian seterusnya. Setelah kita isikan, di sini juga otomatis muncul BPN ya. Sesuai dengan soal adalah totalnya jadi 4.565.000. Nah, kalau sudah benar, baru kemudian kita klik OK. Setelah OK, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Yaitu tanggal 3 diterima tunai sebesar 150.000 untuk reparasi komputer milik pelanggan perusahaan. Diterima tunai berarti uang masuk. Uang masuk di sini kita bisa pilih banking, kemudian pilih receive money. Selanjutnya untuk penerimaan uang tunai, karena dari reparasi komputer, maka tanggalnya kita sesuaikan dulu. Tanggal transaksi yaitu tanggal 3 Januari tahun 2020 untuk punya adik-adik, dan seterusnya. Kemudian setelah kita isikan, karena saya sudah membuat untuk transaksi tanggal 3, maka saya tampilkan dulu transaksi tanggal 3. Jangan lupa untuk melihat jurnal seluruh transaksi masuk ke all. Kita lihat tanggal 3. Nah, karena saya sudah membuat, saya tampilkan dulu hasilnya. Nah, seperti ini nanti. Jadi pada waktu nanti adik-adik membuat ya, jadi kita isikan di sini adalah penjualan jasa. Dan sekali lagi penjualan jasa senilai 150.000 sesuai dengan soal. Nah, setelah kita isikan tanggal penjualan jasanya maupun yang di sini juga sudah kas, baru nanti adik-adik klik OK. Oke. Nah, berarti sudah tersimpan. Nah, kemudian untuk tanggal 4 diterima piutang. Diterima piutang yaitu masuk ke sales. Nah, untuk penerimaan piutang yaitu ke receipt payment. Nah, kita menerima piutang dari siapa? Toko Rezeki. Kita isikan Toko Rezeki. Nah, kebetulan untuk tanggal 4 ini saya belum membuat. Sekalian saya praktekkan untuk transaksi penerimaan piutang. ID pagar tidak perlu kita isi karena tidak ada fakturnya, nomor faktur tidak ada. Kemudian tanggal kita isikan 4 Januari 2017. 4 Januari 2017. Kemudian berapa jumlah uang yang kita terima? Yaitu 8.300.000. Nah, di sini kita isikan 8.300.000. Nah, kemudian karena tidak ada diskon ya, maka diskonnya ini kita nolkan ya. Kita hapus dulu del, kalau misalnya sudah keluar kita tap supaya nanti jumlahnya antara yang kita terima dengan tagihan kita itu sama-sama 8.300.000. Nah, kalau sudah benar baru kita record. Nah, oke. Nah, ternyata bermasalah lagi di sininya ya. Di 8.300.000. 8.300.000. Saya isikan dulu. 8.300.000. 8 juta. Nah, record. Berarti sudah selesai untuk transaksi tanggal 4. Selanjutnya transaksi tanggal 5 dijual barang dagangan. Dijual barang dagangan ya, masuk ke common center sales ya. Sales ya, karena saya juga sudah membuat.
maka saya tampilkan transaksi tanggal 5. Nah, nanti adik-adik bisa mengisi seperti halnya contoh di tanggal 5. Sekali lagi, pada waktu kita akan mencatat transaksi penjualan, perhatikan lagi di pojok kanan atas, teks inklusif. Ini kalau sudah tidak ada centangnya berarti sudah benar, ya. Baru kita isikan jumlah barang dan seterusnya. Nah, setelah sesuai dengan soal, totalnya adalah 34.485.000, berarti sudah benar, ya. Maka adik-adik klik OK atau record. Nah, selanjutnya untuk transaksi tanggal 6, perusahaan merakit. Merakit di sini adalah kita punya barang dalam bentuk komponen, mau kita rakit jadi komputer. Otomatis kalau kita merakit komponen menjadi komputer, maka barang-barang komponen kita akan berkurang. Sebaliknya, barang komputer kita menjadi bertambah. Jadi kesimpulannya, barang yang kita rakit, jadi barang-barang yang berupa komponen berkurang, sedangkan yang berupa komputer menjadi bertambah. Misalnya kita membuat komputer sebanyak 5 komponen, maka komponen-komponen yang bersangkutan tadi yang kita gunakan akan berkurang, terus akan menjadi komputer dengan jumlah yang sama. Untuk merakit, caranya adalah masuk ke menu Command Center Inventory. Nah, ke Inventory, kemudian ke Item List. Nah, kemudian karena kita akan merakit komputer, maka komputernya ini kita double klik. Nah, kemudian langsung ke sini, Auto Build. Ini ya, Auto Build. Nah, kemudian karena saya sudah membuat, maka untuk adik-adik yang belum membuat, diklik dulu di sini, ya, isikan 1. Maksudnya kalau kita akan membuat satu komputer, maka dibutuhkan komponen juga sebanyak 1. Nah, setelah diisikan 1, kemudian adik-adik klik sini. Diklik di sini akan muncul yaitu tabel Auto Build. Nah, di sini adik-adik baru menentukan apa saja untuk membuat komputer ini komponennya. Oh, komponennya sesuai dengan soal. Untuk membuat satu komputer dibutuhkan yaitu CPU 1. Nah, jadi di sini isikan dulu item number-nya yaitu CPU, kemudian kuantitinya isikan 1. Demikian seterusnya, yang bawah juga demikian. Isikan item number-nya yaitu H1 untuk hard disk, kuantitinya isikan A1. Demikian juga untuk monitor sampai dengan mouse. Nah, kalau sudah terisi satu semua ya, baru kemudian adik-adik klik OK. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah selesai OK lagi. Nah, secara otomatis maka untuk barang komputer kita secara otomatis, ya. Kemudian kalau kita lihat hasilnya nanti di sini, barang komputer kita karena kita merakit 6, jadi saya mengulang kembali bahwa persediaan komputer kita semula di data barang itu ada 12. Ya, ada 12. Kemudian dari 12 tadi, kalau kita hubungkan dengan transaksi tanggal 15 Januari, dijual 10, berarti tinggal 2 komputer kita itu. Tinggal 2. Nah, sekarang tanggal 6, nah, kita membuat 6 unit, maka dari 2 menjadi 8. Berarti sudah benar. Sebaliknya, untuk komponen yang tadi kita rakit menjadi komputer, misalnya seperti CPU, nah, yang semula CPU kita itu 17, karena yang 6 dirakit menjadi komputer, maka tinggal 11. Demikian seterusnya. Jadi kesimpulannya, komputer kita bertambah 6, sedangkan untuk komponen yang terkait dengan perakitan tadi berkurang 6 semua. Nah, setelah selesai, benar, kita close.
Selanjutnya untuk transaksi tanggal 7 dan seterusnya sama dengan transaksi-transaksi di soal-soal sebelumnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk mencatat transaksi di PT Widiacom. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik ada permasalahan, bisa langsung diajukan pertanyaan melalui WA. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.